Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai titik berat. Apa itu definisi dari titik berat? Titik berat adalah titik tangkap atau titik pangkal vektor gaya berat benda. Misalkan Anda punya benda, bisa plat logam, bisa batu, benda apa saja. Anda menggambar vektor gaya berat seperti ini. Nah, ini adalah ujungnya, sedangkan pangkal dari vektor gaya berat itulah yang disebut sebagai titik berat. Lihat, ini sudah saya kasih tanda bundaran hitam ya. Ini adalah titik berat. Nah, titik berat ini kalau diletakkan pada bidang kartesius atau kartesian, maka kita akan bisa mencari koordinatnya. Koordinat itu terdiri dari absis dan ordinat. X0 absis, Z, Y0 itu ordinat. Absis itu apa? X0 absis itu adalah jarak titik berat ke sumbu Y, sedangkan Y0 ordinat adalah jarak titik ke sumbu X. Begitu ya. Nah, kalau X0-nya Anda bisa hitung pakai rumus ini. Sigma Wx per sigma W. Ini artinya W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 plus dan seterusnya dibagi W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya. Sigma ini menandakan simbol dari jumlahan berjalan ya. Kalau Y0 ini adalah sigma W per sigma W. Ini artinya ya. Oke, sekarang perhatikan. Kok ada X1, X2, X3 itu apa maksudnya? Y1, Y2, Y3 apa maksudnya? W1, W2, W3 apa maksudnya? Perhatikan, saya punya benda mirip seperti tugu peringatan. Nah, benda semacam tugu ini atau berbentuk tugu ini kan sebenarnya terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah kerucut pejal, yang kedua silinder pejal, yang ketiga adalah balok. Nah, masing-masing ini punya berat kan? Nah, berat kerucut W1, berat silinder W2, berat balok W3. Masing-masing ini punya titik berat. Titik berat kerucut Z1, titik berat silinder Z2. Nah, sedangkan titik berat benda yang ketiga itu adalah Z3. Nah, masing-masing titik berat itu akan memiliki koordinat Z1, X1, Y1, Z2, X2, Y2, Z3, X3, Y3. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau begitu apa arti W1, W2, W3? Itu adalah berat masing-masing elemen penyusun benda. Kalau X1, X2, X3 itu adalah absis dari masing-masing titik berat penyusun benda. Sedangkan Y1, Y2, Y3 di sini menyatakan ordinat dari titik berat masing-masing elemen penyusun benda. Oke, nah sekarang perhatikan, kalau dalam soal itu kok masing-masing elemen tidak diketahui beratnya. Gimana cara menghitung titik beratnya? Nah, kalau benda satu dimensi itu berupa garis atau busur, rumusnya X0-nya ini sigma X per sigma L, Y0-nya sigma Y per sigma L. Nah, X0 absisnya, Y0 itu ordinatnya. L-nya itu apa? L itu adalah panjang garis atau busur ya. Satuannya adalah meter. Nah, kalau benda dua dimensi itu bisa benda bidang atau selimut, maka nanti X0-nya dihitung pakai sigma X per sigma A, Y0-nya sigma Y per sigma A itu artinya area. Area itu adalah luas bidang atau selimut. Nah, kalau benda tiga dimensi atau benda pejal masih padat berisi, Anda bisa bayangkan misalkan bola tolak peluru itu pejal. Kalau bola pingpong itu selimut bola ya. Oke, X0-nya sigma V per sigma V, Y0-nya sigma V per sigma V. Jadi ngitungnya pakai volume. Jadi V di sini volume benda pejal, satuannya adalah meter kubik. Nah, untuk titik berat benda beraturan, maksudnya benda beraturan itu punya tengah-tengah, berarti punya dua sumbu simetri seperti ini ya. Sumbu X dan Y bisa membagi benda menjadi dua bagian yang sama, maka titik beratnya pasti di perpotongan sumbu simetrinya, alias di tengah-tengahnya. Jadi Z0 dari batang kurus ini di tengah-tengah. Tentu saja batangnya ini dianggap homogen, serba sama ya, artinya terbuat dari bahan yang sama. Nah, terus kemudian bidang persegi panjang ini juga punya dua sumbu simetri. Titik potongnya merupakan titik beratnya, tengah-tengahnya berarti ya. Bidang lingkaran juga ada tengah-tengahnya, jadi dia merupakan perpotongan dari dua sumbu simetri. Z0 ini adalah titik beratnya. Silinder pejal atau selimut, nah ini juga punya tengah-tengah, perpotongan dua sumbu simetri titik beratnya. Nah, bola pejal atau selimut, nah ini kalau saya gambar dua sumbu simetrinya seperti ini, titik beratnya berada di perpotongan sumbu simetri atau tengah-tengah benda.
Kalau kubus pejal, selimut, ya sama, dia akan punya tengah-tengah. Jadi titik beratnya di perpotongan dua sumbu simetri ini. Nah, bagaimana kalau tidak beraturan bendanya? Misalnya ada busur lingkaran. Nah, ini bisa Anda bayangkan kawat dilengkungkan. Kawat dilengkungkan, misalkan Anda ikut lomba 17 Agustus, bikin keterampilan tangan, kerajinan tangan. Nah, ini misalkan ada kawat dilengkungkan seperti ini, kemudian biasanya dihias ya. Nah, oke. Kalau benda punya satu sumbu simetri saja, ini kan satu sumbu simetri yang dipunyai, maka titik beratnya pasti di sumbu simetrinya itu. Jarak titik beratnya ke alas itu saya simpulkan Y0. Y0-nya adalah AB panjang tali busur dibagi dengan panjang busur AB pelengkung itu ya, dikalikan dengan jari-jarinya. Jadi R itu adalah jari-jari busur lingkaran. Nah, kalau busur setengah lingkaran, maka jarak titik beratnya ke alas itu adalah 2R per P, dan titik beratnya pasti terletak di sumbu simetri. Nah, kalau bidang segitiga, jarak titik beratnya ke alas itu adalah sepertiga dari tingginya. Jadi misalnya triplek Anda cutter bentuknya segitiga. Terus kemudian ada bidang jajaran genjang, jarak titik berat ke alas itu adalah setengah tingginya. Ada juring lingkaran, nah titik beratnya di sumbu simetrinya, jarak titik berat ke alas itu adalah AB tali busur, berapa panjangnya dibagi dengan AB panjang busur, dikalikan dengan 2/3R, di mana R adalah jari-jari juring lingkarannya. Nah, terus kemudian ada bidang setengah lingkaran, jarak titik berat ke alas adalah 4R per 3Pi, R itu jari-jarinya. Selimut kerucut, nah selimut kerucut jarak titik berat ke alasnya itu adalah sepertiga tingginya. Kalau selimut limas itu sama sih, jarak titik berat ke alasnya sepertiga tingginya. Nah ini ya, perhatikan ini maksudnya tanpa alas ini ya, kerucutnya ini juga tanpa alas. Nah terus kemudian selimut prisma, ini jarak titik berat ke alasnya itu adalah setengah dari tingginya. Nah selimut setengah bola, nah ini tanpa alas ya, selimut setengah bola jarak titik berat ke alasnya itu adalah setengah R, di mana R itu adalah jari-jarinya. Ada limas pejal, jarak titik berat ke alas, ini yang noda hitam itu titik beratnya ya, jaraknya ke alas adalah seperempat tingginya. Prisma pejal, jarak titik berat ke alas adalah setengah tingginya. Kerucut pejal, jarak titik berat ke alas itu adalah seperempat tingginya. Ada setengah bola pejal, jarak titik berat ke alasnya itu 3/8R, di mana R itu adalah jari-jarinya. Nah, oke, supaya lebih jelas, mari saya berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat titik berat benda-benda seperti tampak pada gambar. Berat kerucut pejal W, berat silinder pejal 3W. Nah, ini benda ini seperti tugu ya. Yang di atas ini kerucut pejal, tingginya 2R, yang bawah silinder pejal, tingginya adalah 3R. Jari-jari silinder kerucut sama ya, R. Nah, titik beratnya berada di mana? Nah, kita bagi dua bendanya. Benda yang pertama adalah saya pilih kerucut pejal. Nah, titik beratnya di set 1 di sumbu simetrinya. Benda yang kedua itu saya pilih silinder pejal. Titik beratnya adalah set 2, ya. Nah, oke. Sekarang mari kita lihat benda 1, kerucut pejalnya dulu ya, kerucut pejalnya. Kita cari X1-nya. X1 itu absis dari set 1. Set 1 itu kan koordinatnya 0, sekian kan? 0, sekian. Jadi X1-nya 0. Nah, sekiannya itu jarak set 1 ke sumbu X. Ordinat set 1 berarti jarak set 1 ke sumbu X. Jaraknya itu adalah 3R ditambah seperempat tinggi kerucut. Ya kan? Sesuai dengan tabel tadi ya. Jadi 3R ditambah dengan seperempat tingginya kerucut. Tingginya 2R ini ya, tinggal masuk aja 2R, akhirnya hasilnya 3,5R. Hati-hati ya, Y1 itu sekali lagi jarak set 1 ke sumbu X, bukan ke alasnya kerucut ya. Oke, kalau W1 jelas W, dalam soal sudah diketahui berat kerucut adalah W. Kemudian benda 2 adalah silinder pejal. Nah, X2-nya adalah 0 karena dia nempel di sumbu Y ya. Kalau titik nempel di sumbu Y ya pasti absisnya 0. 0, sekian. Nah, sekiannya berapa? Ini tengah-tengah. Berarti kalau 3R tengah-tengahnya adalah 1,5R, ordinat dari set 2. Sedangkan W2-nya sudah diketahui 3W.
Nah, sekarang kita hitung X0-nya pakai rumus sigma Wx per sigma W. Ini artinya seperti ini. Kita masukkan aja datanya X1, X2 masuk 0, 0. Tapi yang pembilangnya 0, 0 dibagi sesuatu 0 ya. Jadi X0-nya hasilnya 0. Sebenarnya X0 itu nggak perlu kita hitung itu. Karena sumbu Y di sini adalah sumbu simetri berat. Artinya ini kalau saya pilah menjadi 2 berdasarkan sumbu Y ini, maka berat bagian yang kiri dengan kanan itu sama. Sehingga X0-nya pasti 0. Nah, sekali lagi karena Y itu sumbu simetri berat, X0-nya pasti 0. Walaupun kita tidak menghitung, kita sudah tahu hasilnya. Y0 itu adalah sigma W per sigma W. Ini artinya ya, kita masukkan datanya Y1, W1 masuk, W2, Y2-nya masuk, W1 saya masukkan, udah semua saya masukkan. Ini 3,5 tambah 4,5 itu 8, 8 dibagi 4 berarti 2R. Nah, ini hasilnya adalah 2R ya. Oleh sebab itu koordinat titik berat dari bangun seperti ini adalah 0,2R. Nomor 2, ini ada benda mirip seperti huruf 4. Misalnya terbuat dari rangka besi ya, dilas seperti ini seperti huruf 4. Untuk menyelesaikan koordinat titik beratnya gampang, kita bagi menjadi 3 bendanya. Benda yang pertama saya pilih ya ini, benda yang tegak ini berupa garis tegak. Benda 1 panjangnya 4 cm. Benda 2-nya adalah benda garis yang horizontal ini panjangnya 4 cm. Titik beratnya tengah-tengah ini ya. Benda 1 titik beratnya tengah-tengah. Benda 2 titik beratnya tengah-tengah. Benda beraturan ini ya. Nah, benda yang ketiga saya pilih yang tegak ini, yang panjangnya 6 ini. Titik beratnya juga di tengah-tengah. Oke, mari sekarang kita lihat benda 1. Benda 1 itu Z1 koordinatnya kan 0, sekian. Ini 0,0 kan? Karena titik O itu perpotongan sumbu X dan Y, 0,0. Jadi Z1 itu koordinatnya 0,2. Ini maksudnya sini X1-nya 0, Y1-nya 2. Panjang dari benda 1 itu adalah 4, ya kan? Oke, 4. Kemudian benda yang kedua, lihat benda yang kedua ya. Benda yang kedua, nah ini koordinat dari Z2 itu adalah 2,0, ya. Makanya saya tulis 2,0. Terus kemudian panjang dari benda 2 itu adalah 4 cm, ya kan? Sekarang benda yang ketiga, yang garis vertikal ini ya, bentuk garis vertikal. Ini jelas Z3-nya itu koordinatnya adalah 4,0. Nah, koordinatnya 0 karena Z3 nempel di sumbu X ya. Jadi 4,0. Nah, panjang dari benda yang ketiga itu adalah 3 tambah 3, 6 cm. Lalu kita hitung X0 sigma X per sigma L. Ini artinya seperti ini ya. Nah, kita masukkan datanya L14, X10, L24, X22, L36, X34, masuk semua, L1, L2, L3 dijumlahkan ya ini ya. Nah, ini 0, ini 8 ditambah 24 berarti 32, yang bawah 14. 32 per 14 sama aja dengan 16 per 7. Oke, Y0-nya sigma Lx per sigma L. Y0-nya artinya seperti ini ya kalau diuraikan. Nah, Y0-nya kita masukkan datanya L1 Y1, jadi L1 Y1, L2 Y2, L3 Y3 masuk semua datanya. Kalau dihitung jebret hasilnya 8 per 14 atau 4 per 7. Jadi kalau begitu titik berat benda ini adalah 16 per 7,4 per 7. Yang nomor 3. Nah, ini ada benda terdiri dari kawat setengah lingkaran yang dibentuk seperti ini ya, kayak Batman gitu ya. Jadi ini bolong ya. Jadi ini kawat dilengkungkan. Ini lengkungan setengah lingkaran yang besar, yang 2 ini kecil. Jari-jari lengkungan yang besar berarti 2R, yang kecil R ya. Nah, koordinat titik beratnya berada di mana? Gampang sekali. Kita bagi menjadi 3 bendanya. Benda yang pertama adalah busur setengah melingkar yang besar. Titik beratnya di sumbu simetrinya. Lihat, Z1 ya, saya namakan begitu. Nah, benda 2 ini saya pilih busur setengah lingkaran yang kecil. Titik beratnya di sumbu simetrinya saya beri nama Z2. Sedangkan yang sebelahnya saya beri nama Z3 ya. Ini benda yang ketiga. Nah, ini perhatikan baik-baik. Sumbu Y ini adalah sumbu simetri berat. Karena Y sumbu simetri berat, X0-nya nggak usah dihitung, pasti 0. Jadi nanti titik beratnya pasti di 0, sekian gitu ya. Jadi lihat benda 1, Y1, jarak Z1 ke
dasarnya di sini ke sumbu E itu adalah 2R1 per Pi. Lihat tadi ya tabelnya, 2R1 per Pi untuk setengah busur lingkaran. R1-nya itu 2R. Jadi benda yang setengah lingkaran besar itu jari-jarinya 2R. Saya tulis 2R, jadi 2 kali 2R 4R dibagi dengan Pi. Itulah Y1-nya. Nah, kalau L1-nya PR1. Nah, perhatikan L1 itu panjang dari busur setengah melingkar yang besar ini loh. Kalau melingkar penuh kan 2PR, karena separuh lingkaran PR1. Tapi R1-nya 2R kan. Jadi sekalikan 2R. Jadi akhirnya 2PR. Gitu ya. Benda yang kedua, Y2-nya adalah jarak titik berat Z2 ke sumbu E. Berdasarkan tabel 2R2 per Pi. Tapi jari-jari benda 2 itu R ya. Jadi akhirnya 2R per Pi. Nah, ini hasilnya. Panjang dari benda yang kedua itu PR2 dengan setengah lingkaran. PR2, R2-nya R, jadi PR. Sedangkan benda 3 itu identik dengan benda yang kedua. Jadi Y-nya sama ya, 2R per Pi, panjangnya juga sama, PR. Nah, sekarang Y0-nya kita hitung, sigma LY per sigma L, ini artinya seperti ini. Kita masukkan ya, L-nya benda yang pertama, 2PR dikalikan Y-nya. Kemudian ini PR kalikan Y-nya. PR ya ini kalikan itu. Sudah saya masukkan semua ya ini ya datanya. Oke, masuk L1, L2, L3 saya jumlahkan, saya masukkan semua di sini. Nah, perhatikan baik-baik, PR-nya bisa saya coret. Kalau saya coret, hasilnya adalah 12R per Pi dibagi 4 ini ya. 2 tambah 1 tambah 1, 4 ini ya. Ya ini 8R ditambah 4R kan 12R. 12R per Pi dibagi dengan 4 hasilnya 3R per Pi. Jadi kalau begitu Z0-nya koordinat titik beratnya adalah 0,3R per Pi. Yang nomor 4 ini ada bidang bentuknya seperti huruf L ya, bidang. Ini triplek dikator bentuknya seperti ini ya. Ini buntu ya karena diarsir. Jadi bukan rangka, benda bidang ini. Nah, koordinat titik beratnya berada di mana? It's very easy. Langsung aja benda ini kita bagi dua. Benda yang pertama persegi panjang bidang, ya, yang tegak ini. Titik beratnya berada di perpotongan diagonalnya Z1. Ini benda 1. Benda 2-nya saya pilih yang bidang persegi panjang yang tidur ini. Nah, titik beratnya di perpotongan diagonalnya saya beri nama Z2. Ini benda 2 ya. Nah, kalau saya tarik ke sini, ini koordinatnya 5. Kalau saya tarik ke bawah, ini kali 5,5 ya. Kok bisa? Ini 3, ini 8. Kan jaraknya 5 ini. 5 bagi 2, 2,5. Jadi ini berarti 3 tambah 2,5. Makanya 5,5 ya. Nah, nggak usah bingung lah ya. Benda 1 perhatikan. Koordinat dari Z1 itu 1,5 4. Iya kan? 1,5 4. Kalau Z2 koordinatnya berapa? 5,5 2. Nah, gitu ya. 5,5 2 benda 2. Kalau luas benda 1 ya 3 dikalikan 8 dong, 24. Luas bidang benda yang kedua 5 kali 4, 20 ya. Oke, kita cari sekarang X0-nya pakai sigma X per sigma A. Ini artinya ya, kita masukkan datanya A1 kali 1, A2 kali 2, sudah saya masukkan datanya A1, A2, masukkan datanya, dihitung, jebret, ketemunya X0 3,32. Nah, sedangkan Y0-nya pakai sigma Y per sigma A. Nah, ini artinya seperti ini. Datanya masukkan ya. Datanya masukkan, dihitung, jebret, ketemu 3,09. Jadi kalau begitu, koordinat titik berat dari benda semacam ini adalah di 3,32, 3,09. Nomor 5, ini ada benda sebenarnya mula-mula berbentuk bujur sangkar bidang. Nah, terus kemudian dipotong di sini, dipotong berbentuk segitiga. Lah, hasil potongannya itu dinaikkan ke atas ini, ditumpangkan ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cukup kreatif ini ya. Jadi hasil potongannya ditumpangkan ke atas. Nah, ini titik beratnya berada di mana ya? Coba perhatikan baik-baik. Sumbu Y ini adalah sumbu simetri berat, sehingga X0-nya nanti nggak usah dihitung, pasti 0 ya. Nah, benda satunya saya pilih segitiga bidang. Benda satunya itu titik beratnya di sumbu simetri, benda 2-nya bujur sangkar penuh sebelum dipotong, titik beratnya di tengah-tengah ya. Sedangkan benda yang ketiga saya pilih segitiga rongga, ini bolong, titik beratnya di sumbu simetri, ini Z3 ya. Oke, perhatikan baik-baik, saya ulangi lagi ya. Kalau Y, nah sumbu Y ini sebagai sumbu simetri,
maka X0-nya pasti 0. Jadi nggak usah dihitung X0-nya. Nah, benda 1 kita perhatikan Y1-nya. Kalau data X1, X2, X3 nggak perlu ya, karena X0-nya sudah ketemu 0. Y1 itu 6 plus sepertiga T. Kok bisa? Y1 itu jarak Z1 ke sumbu X. Ordinat itu jarak titik ke sumbu X ya. Jadi jarak Z1 ke sumbu X itu berarti kan 6 ditambah sepertiga tingginya. Jadi kalau begitu 6 ditambah sepertiga tinggi dari segitiga, tinggi segitiga itu 3. Jadi sepertiga kali 3 1, hasilnya 7. Luas dari segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 6, tingginya 3. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, kalau benda yang kedua itu bujur sangkar penuh ya. Titik beratnya berada di tengah-tengah, jaraknya ke sini kan 3. Jadi 3 ya. Nah, A2 itu 36, jadi bujur sangkar penuh sebelum dipotong. Sebelum dironggai itu 36 karena 6 kali 6, sisinya kan 6. 6 kali 6 36. Benda yang ketiga adalah segitiga rongga. Y3-nya adalah jarak Z3 ke sumbu X. Nah, ini sepertiga tingginya. Tingginya adalah 3, jadi sepertiga kali tingginya 3 berarti 1. Sedangkan luas dari segitiga ini minus. Kenapa demikian? Karena bendanya itu dibuang, ditaruh atas ini. Ini rongga, bolong ini. Jadi minus setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 6, tingginya 3 kan, jadinya min 9. Lalu kita masukkan perumus sin 0 sigma AY per sigma A. Kita masukkan datanya AY kali AY dijumlahkan ya. Jadi A1 kali 1, A2 kali 2, A3 kali 3 dijumlahkan dibagi dengan jumlah luasannya ini. Berapa totalnya? Kita masukkan datanya seperti ini. Hasilnya adalah 4,5. Oleh sebab itu koordinat titik berat dari bangun ini adalah 0, 4,5 cm. Soal nomor 6, kerucut pejal berongga setengah bola. Nah, ini ada kerucut pejal kok dironggai gitu ya. Dironggai oleh tikus. Nggak tahu tikusnya siapa, nakal ini ya. Tikusnya meronggai kerucut pejal sehingga berongga berbentuk setengah bola. Jadi serbuk hasil peronggaannya itu dibuang itu. Jadi ini bolong dalamnya gitu kan ya. Tapi tikusnya juga nggak ada di dalam. Keluar udah nggak tahu cari makanan ya. Oke, sekarang mari kita lihat di sini ya. Tinggi dari kerucut ini ya 4R. Saya bagi dua bendanya. Benda satu itu kerucut pejal sebelum dironggai. Ya, titik beratnya di sumbu simetri. Benda yang kedua adalah setengah bola rongga. Titik beratnya di sumbu simetrinya. Perhatikan sekarang. Kalau sumbu Y ini sebagai sumbu simetri berat, X0-nya pasti 0, ya kan? Karena Y sebagai sumbu simetri berat. Nggak usah dihitung X0-nya. Nah, sekarang kita hitung Y0-nya saja. Kita butuh data Y1. Y1 jarak Z1 ke sumbu X. Berarti karena kerucut pejal kan seperempat tingginya ya. Seperempat T. Ya, seperempat T, seperempat tingginya. Tingginya kan 4R. Jadi kali 4R jadinya R. Nah, kalau volume kerucut itu sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya lingkaran, PR kuadrat, tingginya T 4R ya. Saya kalikan 4R, jadi hasilnya ini 4/3 PR pangkat 3. Nah, benda yang kedua, Y2-nya berapa ya? Ini bola pejal. Aslinya tadi bola pejal, cuma dikeluarkan ya serbuknya, jadinya rongga. Aslinya bola pejal, jadi Y2 jarak Z2 ke alasnya di sini adalah 3/8R berdasarkan tabel di mana R itu jari-jari bolanya. Kalau volumenya ini negatif karena memang nggak ada ini. Bolanya kan rongga, ini nggak ada. Jadi minus 2/3 PR pangkat 3. Lubang di dalamnya ya. Kok 2/3? Aslinya volume bola kan 4/3 PR pangkat 3. Karena di sini hanya separuh bola kan 2/3 PR pangkat 3. Nah, Y0-nya ini. Y0-nya V1 Y1 plus V2 Y2 per V1 plus V2. Kita masukkan datanya. Nah, kita coret PR pangkat 3-nya, jebret. Nah, ini ketemu 4R/3 dikurangi R/4 yang bawah, 4/3 dikurangi 2/3. Hasilnya adalah 13R/8 ya. Jadi kalau begitu koordinat titik berat bangun ini adalah di 0, 13R/8. This is very easy and fun.